Aduh. Ini dia nih tersangkanya. Dia lupa mau motret. Aduh. Hari ini. Yuk, sebelum azan. Ya, ini adalah Putra Agung atau biasa gue panggil owner sekaligus fotografer di Thrive Motorcycle Jakarta. Thrive Motorcycle ini kalau menurut gue sangat unik karena selain desain motornya yang menarik, visualisasi dari produk mereka juga sangat keren. Nah, bisa kalian lihat di Instagram Thrive, foto-foto mereka sudah merambah ke mancanegara dan bahkan salah satu motor mereka dipajang di salah satu museum motor di Amerika. Keren kan? Oke teman-teman, hari ini gue bikin video yang sedikit berbeda. Gue bikin analog challenge namanya. Di samping gue ini adalah salah satu owner dari Thrive Motorcycle di daerah Kemang. Dan beliau juga fotografer. Hari ini gue bawa dua kamera analog pocket dan akan milih mau motret pakai kamera yang mana. Nanti kita akan lihat gimana experience motret pakai kamera analog. Let's go. Nah, dari dua kamera yang gue tawarkan, si akhirnya milih kamera Olympus AF1 sama film Kodak Color Plus 200. Ininya selipinnya krek mana? Nggak pakai digigit aja ke selipannya itu. Udah, fit. Ini Bapak Dimas. Yoi. Ini mau gak? Yes. Jadi ya dulu kita kan berlima itu berangkat dari mainnya gara-gara dulu kita satu kampus. Jadi gue berempat itu satu kampus, gue sama Dimas seangkatan, teman nongkrong dari zaman kuliah. Habis itu ada Angga masuk ngobrol, terus ada Indra ngobrol sama Barata nih, teman kerjanya Dimas di kantor di desain di Kemang. Barata tuh dari UPH ambil DKV juga. Nah habis itu udah satu waktu kita ngumpul ngebahas hal yang di luar rutinitas kantor. Jadi kayak ngomongin ide-ide, ngomongin motor, ngomongin touring dan sebagainya. Akhirnya kita coba udal dengkul gitu ya, bikin bengkel aja Pak ya gitu. Bikin bengkel yang dimulai dari komunikasinya malah, karena kita semua nggak punya basic soal otomotif pada waktu itu. Itu kenapa bengkel pilihannya ya itu tadi, karena dulu sih awalnya merupakan salah satu bentuk pelarian yang seru kayaknya, bisa cross country, bisa naik motor jauh gitu, antar kota dan sebagainya. Terry Richardson.
Jadi kita berlima ini ada desk jobnya masing-masing. Jadi si Angga itu project manager, ngatur timeline, ngatur keuangan, bengkel dan sebagainya. Dimas ngatur brand direction, ngatur desain baju. Indra atau Kubon di sini ngegambar motornya, desain motornya. Barata yang ngerealisasiin gambar kerja tadi ke dalam bentuk nyata, atau buildernya atau ngetoknya. Nah, gue bagian terakhirnya tuh bagian fotonya, bagian nyebar ke medianya, bagian ngobrol ke orangnya lah kurang lebih, sama bagian merchandise. Kenapa nggak bentrok? Itu tadi karena kita berjalan kayak anggota tubuh. Jadi yang satunya nggak akan berjalan dengan baik kalau tanpa didukung dengan komponen lainnya. Jadi foto gue nggak akan kemana-mana atau motor itu nggak akan sampai mana kalau satu dan yang lainnya nggak sama-sama ngerjain sepenuh hati gitu. Gua ngerecokin. Ini Om Barata namanya. Lagi sibuk dia. Eksperimen. Kalau gue pribadi sih gue mentranslate apa yang kita lakuin ini kan fun. Gimana caranya gue harus mengkomunikasikan itu bahwa kerja di bengkel itu fun dan berarti suatu hari nanti. Oke, pertama untuk misalnya feed sosial media, kalau gue pengen nyeritain kalau kerja di sini itu fun, kerja di sini itu kita ngerjain di sini nggak yang tertekan gitu, tapi berusaha mengeksplorasi apa yang kita pikirin. Nah, udah nih kan effortnya gue coba ceritain kan, kita jelasin effort untuk bikin satu bentuk cukup panjang. Di terakhirnya gitu sebagai penjelasan produk atas apa yang udah kita lakuin, gue juga berusaha mengemas itu dengan baik gitu supaya bisa disadur, bisa diterjemahin sama audiensnya juga sesuai gitu. Misalnya, wah detailnya canggih juga gitu, atau sebagainya lah. Gue nggak tahu bentuknya apa, cuman ya kurang lebih kayak gitu. Gue cuma pengen nyeritain effort yang kita lakuin di ini juga sepenuh hati. Jadi kalau bisa cara kita mengkomunikasikan itu perlu effort lebih dari sekedar foto ngasal terus jual gitu misalnya. Asik. Ayo.
enggak, karena gini, sebenarnya basic-basic yang dipakai ya ilmu dasar fotografi dalam konteks umum gitu, cuman mediumnya aja lebih apa ya, lebih kompleks. Jadi kalau misalnya foto produk, katakanlah sendok atau peralatan makan, dia terdiri dari aluminium, silver atau sesuatu hal yang memantulkan. Terus sepatu, dia ada yang ngeredus cahaya, ada yang memantulkan cahaya. Kalau di motor itu ada bahan kulit, ada bahan karet, ada bahan aluminium, ada bahan yang doff, ada bahan yang shiny. Itu yang harus gua coba translate ke dalam sebuah foto gitu. Jadi si audiensnya juga bisa, oh nih motor bentuknya ketekuk di sini atau di bagian sini melengkung, atau oh catnya warnanya gloss atau cat warnanya doff atau chrome dan sebagainya. Kayak gitu sih Pak. Kalau gue sih sebenarnya dulu ya awalnya tuh gue cuman pengen tahu tolak ukur nih yang kita lakuin tuh udah bener belum sih gitu. Jadi gue coba foto itu, kemas itu, terus gue coba lempar ke audiensnya ke media portal media internet. Di situ rupanya ada yang suka banget, ada yang benci banget. Gak apa-apa. Jadi bahan perbincangan, itu yang bikin kita semangat untuk bikin lagi gitu. Sebenarnya bukan ide awal sih. Trigger pertamanya tuh gue gara-gara Yogi dulu, ada namanya Yogi Kusuma, browsing aja, itu orang brengsek juga. Dia awalnya tuh gini, iseng. Dia tuh digital imaging artist, tukang DI foto-fotonya Pak Andri atau Pak Anton atau dari yang lain sebagainya lah. Satu waktu dia jenuh, terus dia iseng, coba gue kirim ke agensi di luar, apa yang gue lakuin ini udah meet belum sama kriteria mereka gitu. Rupanya 2-3 hari kemudian si Yogi dipanggil ke New York buat interview, dipanggil ke London buat interview. Pas dia tahu itu nggak diambil pusing, maksudnya dia ngirim itu pun nothing tulus, karena tujuan dia cuma pengen tahu yang gue kerjain tuh udah sesuai kriteria internasional belum sih. Nah itu yang gue adaptasi di motor ini. Jadi gue coba bikin foto, teman-teman gue bikin motor custom ini, gimana caranya gue bisa mengemas itu dengan baik, terus gue share ke yang lainnya gitu. Dan rupanya lewat motor itu atau foto itu jadi punya perspektif baru, punya relasi baru, punya sudut pandang yang menarik sih, beda-beda gitu.
Putih itu kayaknya tuh. Deket banget. Deket banget. Menurut gua pertama yang mesti lo tahu dulu hasil pantulannya. Maksud gua hasil pantulannya tuh akan ngebentuk bagian tangki nggak, atau ngebentuk bagian jok atau bukan, atau enggak gitu. Nah, kalau soal continuous atau flash, gua lebih pilih flash continuous, sorry. Gua akan lebih pilih continuous light. Karena dengan continuous light itu tadi balik lagi, karena mediumnya cukup kompleks gitu, banyak bagian yang harus kita perhatiin, terutama kayak partikel kecil, detail kecil gitu, sudut-sudut. Gue lebih senang pakai continuous, karena kalau pakai continuous light gue bisa lihat langsung cahayanya jatuh di mana gitu. Artinya si pantulan cahaya tadi sesuai nggak nih sama bentuk motornya gitu. Kalau pakai flash lebih cepat, lebih putih, flash itu lebih apa ya, lebih mungkin hasilnya bisa lebih crispy, lebih stand out gitu. Cuman karena gue foto produk, gue nggak butuh sesuatu yang sifatnya cepat kayak model gitu. Kalau model kan dikasih continuous light, kita ada masalah sama waktunya si talent misalnya, atau ada masalah sama make up dengan keringat dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kalau untuk foto produk di motor, gue lebih senang pakai continuous, Pak. Berapa? Wih, dikit lagi. Senang banget ya. Dikit lagi habis. Outdoor. Sebelum kaget sama industrinya atau lapangannya, mungkin bisa bukan nebeng, maksudnya menawarkan diri, inisiatif. Kalau ada proyekan mau dong ikut gitu, atau belajar dalam arti cari tahu lebih luas lagi, banyak ngobrol, tambah wawasan untuk tahu seperti apa produksi foto itu berlangsung atau produksi visual itu berlangsung gitu. Karena Ya, nih, Drive motorcycle. air seni saya bisa diiniin. Udah nih. Udah. Seru juga ya, maksudnya kayak foto pakai two style, apa sih nyebutnya two style, point and shoot. Itu ngingetin waktu ini apa? Zaman-zaman waktu kecil bapak gua suka dokumentasiin kegiatan keluarga gitu-gitu sih. Maksudnya nggak perlu terlalu effort, yang penting cerita hari itu terekam baik gitu. Jadi mungkin hasilnya belum tentu bagus buat yang lain, tapi buat
buat si pelaku yang ada di foto itu jadi sesuatu yang bisa diceritain besoknya atau bisa dilihat lagi nanti gitu. Oke, sip. Aduh, Pak Andri. Dulu itu, Pak Andri itu kalau nginep, ini masih on kan? On. Dulu gue sama Andri suka berbagi tempat tidur. Sayangnya tempat tidurnya itu ini styrofoam. Styrofoam di studio Abdurrahman tahun 2008. Gembel. Tempat tidur nomor 1 di ruang makeup. AC-nya nggak pernah mati. Aduh. Nah, kan makin melebar. Ketahuan boroknya. Makin luber semua. Mantap. Deh, makasih Pak Andri. Teman-temannya Pak Andri, selamat kalian sudah ditipu oleh Pak Andri untuk buang-buang kuota ini untuk konten gak jelas ini. Semoga bermanfaat.